siang. Ini kita mau bongkar transmisi Matic Suzuki Grand Escudo tahun 2007 kalau nggak salah ya. Ini keluhannya kalau kondisi mesin masih dingin atau baru pertama dihidupkan, masuk D itu nggak mau langsung jalan. Jadi harus nunggu mesin panas dulu baru mau jalan. Oke, kita cari tahu penyebabnya dari mana. Ini kita mau buka dulu baut 10-nya. Oh, ini tadi transmisi udah kita bersihkan terlebih dahulu ya. Ini transmisinya udah kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, ini kita pertama buka karter dulu. Baut 10-nya, baut pengunci karter dibuka dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jaya Automatic Bekasi. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe ya guys. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Bahan. Tauran we. Congkel di luar tak obeng. Buka benang kabeh emang. Guys, Ya, ini karternya agak lengket ya walaupun masih pakai packing, jadi harus pelan-pelan supaya olinya nggak tumpah, sisa olinya. Karena di dalam masih ada sisa oli biasanya. Oh. Iya. kita serius. Oke, nah seperti ini, Din, coba sini dalamnya. Tuh, ini dalamnya juga kotor banget ya. Malum lah udah usia ya. Oke, setelah itu kita buka bagian filter oli Matic ya, yang ini. Baut 10-nya dibuka dulu. Nah, ini filter oli Matic-nya ada di dalam ya. Kadang ada juga yang bertanya, emang Matic ada filter olinya? Nah, ini filter oli Matic-nya seperti ini. Oke, di sini Din, sini. Nah, ini filter olinya juga udah banyak banget kotoran. Oke, lanjut. Ini kita buka dulu soket-soket solenoid. Dibukain dulu. Letik ketemu Din, kudu letik Din. Rada asup kan atau jero? Tah gitu. Pondok air. Ya, tah tenang locotkeun Din. Ya, nah itu sensor oli yang barusan dicabut, itu soket solenoid satu lagi di atas. Oke, setelah itu, setelah soket solenoid kebuka, nih kita buka dulu pipa yang ini ya. Pipa olinya dibuka dulu. Congkel aja pelan-pelan. Geremang lanjutkan Mang. Ini dikasih telinga. Kurang mak pila. Dirasa-rasa sih di sini. Oke, nah ini pipa olinya ya. Dibuka dulu, setelah itu kita buka baut pengunci valve body. Baut 10-nya dibukain dulu semua.
Gitu mang. Sakitu. Adanya impactnya corona gitu ya. Gagal ya impact itu ya. Aduh. Oke, nah ini udah kebuka semua baut pengunci valve-nya. Tinggal ditarik aja ya. Wah, piston valve. Nah, seperti ini valve bodinya. Lumayan kotor ya, Mang. Wah, bukan kotor lagi. Kotor lah. Di sini ada 3 akumulator, jadi akumulatornya dicabut dulu. Oke, setelah itu kita buka baut 12 pengunci rumah kopling. Mang. Nah, ini baut pengunci rumah koplingnya harus dibuka dulu. Nah, udah kebuka. Jadi din soket solenoidnya ini dibuka dulu ya, supaya nanti pas dibalik nggak pecah. Ini packing juga dibuka dulu nih. Enggak sih, di keluaran. Oke, lanjut ke buka bagian outputnya. Nah, ini baut 14 nya dibuka, tadi udah dibuka sih sebagian. Ini 2 udah dibuka, ini 2 udah dikendorin. Oke, seperti itu. Setelah itu kita buka di bagian snap ring sini. Nah, ini fungsinya ini seperti ini untuk ke speed sensor. Nih, awas bisa murah. Sepinya ya. Oke, setelah itu dibalik untuk bongkar bagian depan, bagian pala babinya. Din, angkatin. Oke. Nah, ini bagian pala babinya. Jadi bautnya baut 17, baut 14 dibuka semua, sama baut pompa oli nih, baut 12. Tadi mah asup, Mang. Ya. Oke, ini baut 14 nya dibuka dulu. Oke, lanjut ke pembukaan baut pompa oli ya, baut 12 nya dibuka semuanya. Oke, sudah semua. Ini sensor dibuka dulu ya. Nah, ini input speed sensor yang ini dibuka juga supaya nanti pas diangkat pala babinya nggak bentrok.
Ini bekas dibuka juga kayaknya, bekas dilem tuh. Apakah ada bocor atau gimana? Ini dicongkel dikit. Oke, nah ini dicongkel di bagian sini secara pelan-pelan ya. Kena, sok sip. Oke. Awas din, ada tibobet kena suku. Ringna tah, eta na. Beringnya apa? Nih seal ya. Seal ini fungsinya menjaga agar supaya tidak bocor ke sini. Oke, setelah itu kita buka rumah kopling yang ini. Oke, nah seperti ini. Nanti kita press belakangan ya. Ini kita copot-copotin dulu aja. Seperti ini. Seperti ini. Oke, nah din lanjut. Nah, seperti ini. Rumah koplingnya. Ini koplingnya ada di dalam ada seal-seal juga. Oke. Nah, baut yang 12 tadi itu yang dari arah palep body, ini buat pengunci rumah kopling yang ini nih. Oke. Nah ini kita mau nyopot kopling yang bagian mundur yang utama ya. Ini snap ringnya dicopot dulu suwe. Ini tinggal diangkat aja satu set dari asininya. Oke, nah seperti ini. Ini kopling mundur yang utama. Nah, Mang coba kita cek dulu di situ dulu dah. Nah, ini ada bearingnya di bawahnya, terus ada kaleng lagi penahan bearing ini. Mana coba. Oke, nah ini kopling mundurnya juga sudah. Sebentar Mang. Stop di sambil ini. Koplingnya ini udah ada yang haus Mang. Nah, sebentar. Sip. Lanjut lagi. Oke, ini koplingnya memang kalau dari fisik belum gosong, cuman udah usia ya, udah pada lepes. Oke. Nah ini rumah kopling yang double ya. Ini keseringan di sininya pada kemakan nih. Oke, tapi ini alhamdulillah masih bagus. Ini kita buka juga koplingnya. Tuh koplingnya udah usia ya, memang udah usia. Oh ini kenal nih. Nah giginya. Nih, ini giginya juga udah kemakan nih. Mana? Tuh. Mana ya? Nggak fokus lagi kameranya. Sekedeng deh beak ya. Nah ini malah ada yang sampai mau buntung banget nih tuh giginya. Tuh fokus fokus kamera. Ah ini nih tuh gigi yang ini nih. Tuh udah mau pada buntung giginya. Oke, ini kita buka lagi koplingnya. Sarwa barenang kah? Ini juga udah kemakan tapi belum parah kemakannya. Tuh. Nih. Emang itu fokus. Nah, ini nih gigi ininya.
Terus Oke, satu lagi Mang, rumah koplingnya. Ini nanti kita press dulu Mang, supaya bisa tahu sealnya. Jadi teman-teman di YouTube supaya bisa lihat juga ya sealnya seperti apa dan cara pengepresannya seperti gimana. saya bearing 2. Kampas, Sok atuh buka soe. ini snapring. Oke, ini udah kecopot. Oh, ini nih kopling yang depan Mang, yang gede Mang. Belum kecopot Mang. Gede. Gede. Nah, yang ini ya. Oke. Hidung sarua. Sealnya aja Mang, sealnya dicabut supaya lebih gampang. Nah, ini di sini ada seal ya. Ini mau kita copot nih, yang ini lebih gampang nyopot ini. Nah, ini udah longgar banget tuh. Udah diangkat Mang. Oke, sealnya coba. Udah keras ya sealnya juga nih. Tuh. Udah lumayan kaku sealnya. Oke, seperti ini. Ini udah kaku, Mang. Coba yang lainnya dibuka lagi. Ini sebagai contoh aja ya. Tetap semuanya rumah kopling harus dibuka untuk pengecekan sealnya. Tapi kita mungkin ini contohkan sebagian karena kita lagi banyak kerjaan nih. Nah, ini sealnya juga udah lumayan keras sepertinya. Keras nih ya Mang. Tuh, ini sealnya udah seperti plastik ininya Mang. Coba dipegang, dilipat Mang, ditekuk. Tuh, sudah kaku banget ya, nggak lembek. Tuh, 3 kawat ya Mang. tuh, nggak lembek. Wah. Jadi kalau seal ini, kalau misalkan dia udah kena panas, muai lagi baru normal lagi ya. Jadi untuk seal ini, untuk seal hidroliknya semua udah pasti kita harus ganti. Dan untuk kopling nanti paling dibicarakan dulu dengan pemilik unitnya. Pokoknya setiap rumah kopling itu ada sealnya, harus dibuka semua rumah koplingnya. Jadi nanti diganti sealnya 1 set dan koplingnya. Oke, paling begitu aja kesimpulannya. Untuk mobil Matic yang delay itu kerusakannya ada di seal hidrolik kopling. Jadi delay itu ketika mesin masih dingin dia nggak mau jalan, tapi ketika mesin udah panas baru dia normal masuk deh ya, baru bisa jalan. Jadi kebanyakan kerusakannya di seal hidrolik koplingnya. Oke, terima kasih.